Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana-Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala Mati. Halo? Ya, kedengaran suaranya ya? Halo? Suara kedengaran nggak Pak ya? Kedengeran Ustaz. Iya, ya. Dengeran Ustaz, dengeran. Masya Allah, apaan? Ini kayak agak error ini ya. Baik. Error. Live. Oh, error. Ini Kurniasih. Gimana sih ini? Error Pak Ustaz. Di pagi dengan ibadah ya. Ada ya kedengeran ya? Udah ya. Alhamdulillah ya. Udah kedengeran kan? Halo? Ya? Ada kedengeran? Dengeran Pak Ustaz. Ya kedengeran ya? Dengeran. Alhamdulillah. Jelas Pak Ustaz. Baik. Ini Basri. Ya. Masih tahu Saripudin tuh. Iya, terima kasih. Ini kan tadi ya ini kalau laptopnya error sedikit ya. Kan informasi ini sedang live gitu. Terus baru ya terima kasih informasinya. Kalau nggak bukan nanti nggak enak juga kan? Oh, gangguan lagi. Syakiyah. Maaf. Rabi. Maaf. Adani ya Nabi SAW ya, dan juga menjadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Pada hari ini kita sudah masuk hari ketiga di hari atau di bulan Zulqa'dah ya. Sama-sama kita paham Zulqa'dah salah satu dari bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan juga yang disucikan, mudah-mudahan kita termasuk orang gambarnya. ya.
nggak ini ya. Aduh, bentar ya. Nggak ada Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak ada gambarnya. Oh iya Pak ya. Ustadz gambarnya, maaf. Iya ya, Bu, ntar dulu. Eh, kita ini dulu ya. Kok ini error nih? Error. Lagi error. Ya, ntar gitu kan dulu ya. Ininya. Nih istri Sukasmi. Tadi nggak dengar nggak? Udah. Ya sebentar ya, di ini dulu, Pak. Nah, Iya. ya. Sudah ada? Halo? Dengung. Baik. Halo? Suaranya bergema. Bergema, Ustadz. Baik, udah kedengaran ya? Sudah, Ustadz, sudah. Alhamdulillah. Hilang lagi? Enggak, Ustadz, ada, Ustadz, ada. Ada. Alhamdulillah. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf atas kejadian yang tidak terduga ya. Tapi alhamdulillah ala kulli halin kita senantiasa syukur kepada Allah apapun kondisi yang kita alami, yang kita hadapi. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mencoba membahas dan juga mengkaji terkait dengan qawaid Qur'aniyah fin nafsi wal hayah. Kaidah-kaidah Quran untuk diri dan kehidupan. Masuk kita pada kaidah yang ke-16, yaitu salah satu dari potongan ayat ya dalam Al-Quran. Qul la yastawil khabisu wat thayyib. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan sama antara yang buruk dengan yang baik. Kaidah ini menurut ulama yang menyusun ya buku ini mengatakan ini merupakan kaidah yang sangat azim ya, yang sangat baik sekali untuk bisa kita jadikan pedoman hidup untuk kita, untuk setiap siapapun, bahwa selamanya tidak akan ada ya disamakan ya atau tidak bisa disatukan ya, antara kebaikan dengan keburukan. Kenapa demikian? Karena memang hidup ini ya harus memilih ya, antara
kita berada dalam kebaikan atau menghindari keburukan, atau ya jangan sampai kita menjadi orang yang jauh dari kebaikan sehingga masuk pada ya keburukan atau juga ketidakbaikan. Ya hakikatnya kita sendiri tidak nyaman ya. Kalau saya tidak nyaman untuk mengatakan tidak baik ya. Artinya cukup kita katakan bahwa diri ini harus berada dalam kebaikan atau tidak melakukan kebaikan gitu ya. Allah sendiri kan juga dalam ayatnya mengatakan tidak jarang mengatakan keburukan ya. Ada dalam ayat ya Allah berfirman ya fa amma man saqulat mawazinuhu, terus juga di ayat selanjutnya wa amma man khafat mawazinuhu. Jadi Allah tidak menyebut kebaikan gitu. Tidak menyebut keburukan. Nah, namun pada potongan ayat ini ya, ini sini disebutkan demikian bahwa la yastawil khabis wat thayyib. Tidaklah ada kesamaan antara yang baik dengan yang buruk. Ayat ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 100. Bisa Bapak dan Ibu lihat ya di surat Al-Maidah ayat 100. Di situ lengkap ya kalimat pada ayatnya disebutkan oleh Allah, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Rasul, la yastawil khabith, tidak sama al khabith yang buruk, wat thayyib dengan yang baik. Walau a'jabaka, meskipun menakjubkan kamu, kamu mengagumi ya kasratul khabis, sesuatu yang banyak ya walaupun itu buruk. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah ya ulil albab, wahai orang yang berakal, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Ya, di ayat ini tentunya juga dijelaskan ya, yang sebelum-sebelumnya itu ya, memaparkan ya, Allah memaparkan tentang macam-macam makanan, macam-macam minuman, dan juga macam-macam ya soid ya, macam-macam buruan, binatang buruan, dan menjelaskan di situ mana yang haram dan mana yang halal. Walaupun sebenarnya ayat ini bisa dimaknakan secara umum, artinya dalam kehidupan kita memang ada perkataan, ada perbuatan, ada perilaku tindakan, ada juga tempat-tempat yang perlu kita pahami bersama. Kalau kita perhatikan pada ayat atau potongan ayat ini, qul la yastawil khabithu wat thayyib ya. Yang pertama Allah mengatakan dengan qul ya. Qul itu artinya katakan, ungkapkan, sampaikan. Artinya kita juga perlu menyampaikan. Kita sampaikan untuk diri kita sendiri paling tidak, atau untuk diri orang lain, apakah itu keluarga ya, anak, istri, kalau ada bapak, kalau ada suami, kalau ada ya yang lainnya dari keluarga, sampaikanlah sesuatu yang memang kita ketahui. Bahkan dalam ayat-ayat juga kita dapatkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk menyampaikan ya. Tentunya dengan model dan tipe, gaya serta metodologi. Apakah dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut, inilah yang bisa dikatakan sebagai manhaj yang baik ya,
metode yang baik dalam menyampaikan perkataan yang lembut. Ini kan diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakanlah, wahai kalian berdua, ya, tidak sama antara katakanlah wahai kalian berdua kepada Firaun dengan perkataan yang lembut, perkataan yang baik, semoga Firaun mau mengambil pelajaran atau menjadi orang yang takut. Atau dalam ungkapan lain juga surat An-Nisa Allah mengatakan waqulu lahum qaulan sadida. Perkatakanlah atau sampaikanlah dengan perkataan yang tepat sasaran, ya, baik dan tepat sasaran. Sadid, ya, sadid itu artinya tepat sasaran. Kadang-kala kita berbicara yang baik tapi nggak tepat sasaran, ya. Karena orang yang diajak bicara rupanya orang yang tidak berpengetahuan, atau orang yang diajak bicara masih kecil, ya. Atau orang yang diajak bicara ilmunya belum nyampe. Memang benar yang kita sampaikan, tapi karena yang menerima itu masih kecil, ya, belum bisa menerima yang berat-berat, ya. Kalau misalkan kita sampaikan yang berat, kan? Atau yang kita sampaikan orang yang tidak berpengetahuan, ya, sehingga ketika disampaikan tentang, ya, ilmu apakah pemerintahan atau ilmu-ilmu yang kita tahu banyak gitu, sehingga sulit untuk diterima oleh yang menerimanya, ya, yang mendengarnya. Begitu juga yang lainnya itu. Jadi diperintahkan untuk qaulan sadida. Atau yang lebih kenal juga dengan qaulan ma'rufa, ya. Qaulan ma'rufa, ya, perkataan yang memang bisa dimengerti, ya. Ya, artinya standar kemampuannya seperti itu, ya, sampaikanlah apa yang kita sampaikan itu dengan standar pengetahuan dia. Maka kata Imam Ali, ya, balighu au khotibun nas ala ma ya'rifun, ya. Khotibu annas ala ma ya'rifun. Sampaikanlah ke masyarakat sesuai dengan pengetahuan mereka. Makanya kan ada tingkatan pendidikan, ya. Tingkatan TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu kan nanti dalam penyampaian, ya, sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Ala ma ya'rifun. Sehingga sadidan itu tepat sasaran juga terjadi. Bahkan, ya, dengan penyampaian yang lainnya juga bisa akan diterima. Nah, contoh lain banyak sebenarnya, tapi di sini memang kita masuk kepada kata kul yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, dan ayat ini tentunya atau kalimat ini bukan hanya kepada Rasul, tapi juga kepada kita. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Pelajaran dari setiap ayat itu adalah lafaznya atau kata yang disampaikan oleh Allah umum untuk siapapun yang menerima, yang mendengar, yang membaca, yang mengerti dan memahami, bukan untuk cara khusus yang saat itu diturunkan ayat ini, yaitu kepada Rasul atau mungkin kepada sahabat. Kita pun, ya, juga punya kepentingan untuk memahami ayat ini dan juga untuk menyampaikan nanti kepada yang lain. Apa itu? La yastawi. La tidak. Ya. Yastawi sama. Ya. La yastawi tidaklah sama. Ya. Apa itu? Tidak ada yang sama. Al-khabis wa thayyib. Sesuatu yang dianggap buruk dengan sesuatu yang dianggap baik. Apa saja, ya, dalam kegiatan kita tentunya kita bisa melihat mana yang buruk, mana yang baik. Mana yang disebut perkataan yang buruk, mana perkataan yang baik. Mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang baik. Mana perilaku, mana tempat, ya. Mana keadaan dan kondisi dan sebagainya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-khabis dan apa yang dimaksud dengan at-thayyib? Al-khabis adalah, ya, ma yukrihu, ya, ma yukrahu, apa-apa yang dibenci. Bisa babi rodaatihi wa khosasatihi. Ya. Oleh karena, ya, hal tersebut buruk dan jelek. Ya. Baik, ya, sesuatu yang dirasakan, ya, cara nyata, atau sesuatu yang memang tidak terasa kecuali ada dalam perasaan. Ya.
Nah, karenanya keburukan itu adalah sesuatu yang bentuknya batil, ya. Perkataan yang batil, perbuatan yang batil, ya, terutama dalam i'tiqad, ya, dalam keyakinan atau juga perbuatan, ya, yang selalu dilakukan oleh seseorang, ya. Nah, ini al-khabis, ya. Jadi perkataan atau perbuatan, ya, atau juga keyakinan yang batil semuanya buruk, ya. Yang kelak Allah tidak akan menerima keburukan-keburukan dari seseorang, ya, karena memang Allah tidak mencintai keburukan tersebut dan Allah tidak menginginkan ada perbuatan yang buruk dari setiap manusia. Sementara yang kedua adalah, ya, at-thayyib. Apa itu at-thayyib? Ya, at-thayyib adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali dulu ya kepada yang khabis dulu ya. Ini dikatakan fakullu khabisin la yuhibbullahu wa la yarda. Bahwa semua atau setiap yang buruk itu tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi mengarahkan atau menyebabkan yang melakukannya itu akan masuk ke dalam jahanam. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 37, ya, wa yaj'alal khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam. Nauzubillah, ya. Dan Allah menjadikan yang buruk sebagiannya atas sebagian yang lain, lalu Allah hancurkan seluruhnya dan Allah jadikan yang melakukannya ke dalam neraka jahanam. Nah, ini tentunya, ya, menjadi satu isyarat gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keburukan itu bisa, ya, bisa menyebabkan orang menjadi binasa baik di dunia maupun nanti di akhirat, ya, yang melakukannya. Karena apa? Karena Allah tidak suka, karena Allah tidak ridho dengan keburukan yang ada. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kok sebutkan atau ciptakan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan manusia? Ya seperti inilah yang haram itu kan. Kenapa ada bab satu istilah babi itu kan, atau ada khomer, ya, atau ada, ya, binatang-binatang yang najis gitu kan. Ya, kenapa nggak dihilangkan saja gitu kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan saja karena menyebabkan manusia terjerumus. Nah, tentunya di sini adalah bagian daripada ujian manusia. Ujian bahwa mereka apakah ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan atau menghadirkan hal-hal tersebut, mereka, ya, mengambilnya padahal sudah disebutkan oleh Allah itu haram, ya. Padahal situ Allah sudah mengatakan tidak dicintai, tidak menyukainya dan tidak mencintainya, tidak meridhoinya, ya. Karena kalau dia memang mau taat kepada Allah, tentunya dia akan menghindar dirinya dari hal tersebut, ya. Makanya dikatakan la yastawi al-khabis wa thayyib. Kaidahnya kan begitu, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Yang buruk adalah sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Dan akibatnya akan memang terjadi bahwa keburukan itu selamanya tidak akan bisa langgeng. Keburukan itu tidak akan bisa, ya, menguatkan manusia di dalam dirinya, kecuali akan hancur, kata Allah, fayarkumahu, pasti akan hancur, pasti akan binasa. Bahkan fayaj'alahu fi jahannam, menyebabkan khabis itu masuk ke dalam jahanam. Ya, jadi itu yang pertama, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut bukan karena Allah ingin menjerumuskan manusia, tidak, tapi ujian kita, ya, atas manusia, apakah kita, ya, berusaha untuk menghindar dari hal yang buruk, ya, lalu bisa selamat, ya. Bahkan di dalam surat An-Nisa juga disebutkan ketika seseorang terhindar atau berusaha untuk menghindari keburukan, maka dia akan mendapatkan keselamatan
bahkan mendapatkan ganjaran, bahkan dihapus dosa-dosa. Ini balasan Allah yang baik, gitu kan? Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jadi kata Allah, jika kalian berusaha untuk menjauhi ya kabair, ya kabair itu kan salah satu atau ya, jenis al-khabis ya, atau al-khabis itu termasuk juga di dalamnya al-kabair ya. Perbuatan dosa besar ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nukafir ankum sayyiatikum. Akan kami gugurkan, akan kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum, bukan sekedar dihapus dosa-dosa, tapi wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kelak aku akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Apa tempat yang mulia? Surga. Ini kebalikan dari ayat yang kita bahas tadi, atau yang saya sampaikan tadi, kan? Kalau di dalam Al-Anfal itu kan wa yaj'alal khabisa ba'du 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Kami jadikan yang buruk itu antara satu dengan lain hancur, ya berbenturan itu kan. Seluruhnya di dunia akan hancur, tidak akan langgeng, tidak akan permanen. Fayaj'alahu fi jahannam, lalu Allah jadikan itu semua sebagai balasan ke neraka jahanam ya. Sementara orang yang terhindar, orang yang menghindar, berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk ya, Allah akan ampunkan dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, dan Allah masukkan ke dalam surga tempat yang mulia ya. Jadi jelas sekali itu kan, bahwa ini kalaulah memang Allah Subhanahu wa taala hadirkan hal yang buruk untuk kita bisa menjadi orang yang berusaha ya menghindar ya, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, yaitu bahwa memang tidaklah sama yang buruk wa thayyib. Apa itu thayyib? Ya, tentunya paham lah ya. At-thayyib adalah kebalikan dari al-khabis ya. Apa itu? Kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardha. Segala sesuatu yang Allah sukai dan Allah ridhai ya. Allah cinta akan hal tersebut. Allah suka dengan hal tersebut. Apa bentuknya? Ya, perkataan, ya, perbuatan, ya, atau juga tingkah laku, ya, aktivitas, ya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah, semuanya Allah sukai. Ketika seseorang melakukan yang thayyib, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengapresiasi perkataannya baik, Allah akan apresiasi, perbuatannya baik, Allah akan apresiasi, perilaku dan tingkah lakunya, kegiatan aktivitas juga Allah akan apresiasi selama itu baik. Karenanya kelak akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang perbuatan itu adalah at-thayyib ya, adalah baik. Nah, menariknya juga di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan at-thayyib itu ya, bahwa ya at-thayyib adalah ungkapan Allah yang indah ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW memiliki sifat thayyib ya. Di dalam hadis Arba'in ya, di hadis kalau nggak salah hadis ke-8 ya, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Jadi Allah memiliki sifat thayyib. Allah memiliki sifat baik, memiliki sifat bagus, memiliki sifat indah, dan Allah la yaqbalu illa thayyiba, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Baik itu perkataan seseorang atau perbuatan seseorang, atau harta seseorang, atau makanan seseorang, minuman seseorang, apapun itu Allah akan menerima yang baik dan akan ya menolak yang tidak baik. La yaqbalu illa thayyiba. Artinya Allah itu thayyib, artinya Allah tidak memiliki sifat cacat. Artinya Allah tidak menerima yang
kecuali yang baik adalah Allah suka yang baik-baik. Nah, karenanya dikatakan dengan thayyib ini adalah kata yang sebenarnya kembali kepada Allah, ya. Artinya sifat Allah adalah thayyib, dan Allah juga tidak akan menerima kecuali yang thayyib dalam diri hamba-hambanya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah, ya. Orang yang taat kepada Allah, orang yang senantiasa mencari rezeki dengan cara yang halal, ya. Orang yang selalu membantu, ya. Orang yang selalu berbuat, ya, lalu perbuatannya dicintai oleh orang lain, ya. Semuanya itu adalah hal-hal yang kembali kepada, ya, diri sendiri sebenarnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala secara pasti mencintai atau juga menyukai akan perbuatan tersebut. Nah, tentunya ini jadi pilihan kita, ya. Kita sebagai hamba Allah, mana yang mau kita ambil? Sudah dijelaskan, nggak akan sama antara yang buruk dengan yang baik. Kalau ada orang yang mengambil yang baik, maka disitulah dia akan mendapatkan apresiasi yang besar dari Allah. Apalagi selama bulan ini, ya, atau ke depan, ya, kita berada di bulan yang dimuliakan. Kalau kita selalu berbuat baik, yang kita lakukan dalam aktivitas kita, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lainnya, maka akan dilipat gandakan perbuatan tersebut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tentunya kita tidak perlu ragu lagi bahwa hal ini merupakan kaidah yang sangat besar. Ya, mungkin kita merasa sudah tahu, ya, sudah tahu hal yang buruk atau yang baik, ya. Walaupun kadangkala, ya, tentunya ada orang yang merasa, ya, hal ini biasa saja, gitu kan. Padahal tidak bisa dikatakan biasa saja, ya. Karena hal ini adalah sesuatu yang nanti manusia akan bisa saja mempola atau juga membuat sesuatu yang sebenarnya buruk menjadi baik, atau yang baik dianggap buruk, ya. Maka dikatakan tujuan dari ayat ini bukan sekedar menginformasikan, ya. Ya, bukan sekedar menginformasikan, oh ini ada, ya, pengumuman-pengumuman itu kan. Ini yang tidak baik, ini yang buruk, ya. Ini yang baik, ini yang jelek. Enggak, bukan begitu, ya. Tapi kenapa, ya? Bahwa ini merupakan perkara, bahkan menjadi perintah agar kita bisa dan mampu membedakan, ya, hal yang buruk dengan hal yang baik. Ya. Bahkan Allah juga Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini memotivasi kita, ya, mengajak kita untuk selalu, ya, mengikuti apa yang baik, baik perkataan maupun perbuatan dan keyakinan, bahkan juga mencari nafkah, lalu menghindari diri dari hal-hal yang buruk terkait dengan perkataan, perbuatan, keyakinan, dan juga, ya, mencari nafkah, ya. Ya. Kan kondisi sekarang, ya, tentunya terutama dalam mencari nafkah, ya. Ya. Ada yang mengatakan gini, boro-boro mencari yang halal, ya, mencari yang haramnya sulit, ya kan? Artinya, ya, kadang-kadang untuk menghidupi, ya, dirinya, untuk mencari sesuap nasi, gitu kan? Ya, karena sulitnya mencari yang halal, akhirnya diterjanglah yang haram. Dan kadang-kala memang dikelabui, ya, dikelabui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga seseorang itu akhirnya terjerumus pada perbuatannya yang buruk. Nah, kalau kita tidak punya filter dalam diri kita, maka akhirnya kita mudah terjerumus pada hal tersebut. Padahal, ya, dalam hadis yang juga tadi saya bacakan, itu akan terpengaruh, ya, akan mempengaruhi juga dalam kehidupan kita. Kan dicontohkan di situ kan, ya, rajulun, ya, seseorang itu melakukan perjalanan, ya. Ya. Ketika melakukan perjalanan, namun dalam perjalanan itu, ya, terutama perjalanan untuk ibadah, ya, ya, mat'amuhu haram,
wa mashrabu haram, ya, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, ya. Fa anna yustajabu lahu. Wa qala ya Rabb wa ya Rabb, ya kan? Jadi dicontohkan oleh Nabi SAW ya di dalam hadis innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya, bahwa Allah adalah baik dan tidak akan menerima yang baik kecuali yang baik-baik. Nah, di situ dicontohkan ada seseorang yang melakukan perjalanan panjang, perjalanan yang jauh, ya, sampai bajunya lusuh, sampai dirinya tidak sempat mandi, ya, tidak sempat bersih-bersih. Ya. Namun dalam perjalanan itu atau yang digunakan dalam perjalanan itu makanannya haram dari yang haram atau yang tidak baik, dan juga minumannya dari yang tidak baik, yang haram, lalu juga pakaiannya yang dipakai juga dari yang haram, dan masuk ke dalam tubuhnya hal-hal yang haram. Gak mungkin diterima perbuatannya itu. Apakah kalau dia berdoa gak mungkin diterima. Subhanallah, ya. Ini artinya bahwa kita nantiasa diarahkan untuk memiliki, ya, apakah perbuatan dan perkataan dan juga harta yang halal, harta yang baik. Kalau kita lihat di sini, ya, apa yang menjadi syarat agar, ya, baik perkataan perbuatan dan juga harta itu disebut baik. Ya. Sesuatu yang baik pasti, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima. Nah, syaratnya ada dua tentunya. Pertama, kalau dalam perkataan atau dalam perbuatan atau dalam aktivitas kita agar dianggap baik, pertama niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perbuatannya adalah, ya, baik. Ya. Niat karena Allah, ya. Nah, niat karena Allah itu adalah menjadi syarat utama, ya, agar ibadahnya bisa diterima. Yang kedua adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang ditentukan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah dua syarat agar perkataan, perbuatan, dan juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang menjadi syarat harta kita dianggap baik? Ya. Kalau dalam masalah, ya, finansial, ya kan, atau makanan. Dua juga syaratnya. Yang pertama adalah didapat dengan cara yang halal, ya. Didapat dengan cara yang halal. Yang kedua, bahwa makanan atau harta itu adalah harta yang memang dihalalkan juga oleh Allah. Jadi ada orang mungkin mengatakan saya dapat yang halal, tapi jenis barangnya itu sebenarnya haram. Gak boleh juga. Misalkan, ya, dia, ya, bekerja di tempat yang haram, ya, berarti meskipun, ya, sebenarnya dia bekerja dengan cara yang baik, ya, sebenarnya halal, tapi sayangnya tempatnya tidak halal, ya. Makanya disebut dengan al-maqol, tempat dia mencari nafkah, ya. Al-maqsad, tempat dia mencari harta atau mencari rezeki. Nah, kalau tidak terpenuhi atau salah satunya ada yang haram, maka tidak diterima juga. Maka dikatakan halalan thayyiban. Walaupun kalau dalam bahasa disebut thayyib, itu berarti harus memenuhi dua hal itu. Ya, tapi kalau disebutkan secara rinci adalah memang demikian. Halal, thayyib. Baik dan halal atau halal dan baik. Ya. Halal maksudnya caranya dia mendapatkan dengan cara yang baik sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Thayyib artinya jenisnya juga didapat sesuatu yang baik. Yang dikonsumsi pun akan menjadi baik. Yang nanti ketika dia distribusikan atau digunakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggapnya adalah hal yang baik. Misalkan, ya, seseorang, ya, mencari nafkah dengan cara yang halal, lalu akhirnya dia mendapatkan baik makanan atau juga harta, dia bisa merasakan itu, kenikmatan itu dengan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Nah, ini hal-hal yang adalah yang perlu kita perhatikan. Yang thayyib artinya, ya, memenuhi dua syarat tadi. Kalau perkataan, perbuatan, keyakinan
tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan juga dengan sesuai syariat, sesuai ajaran yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Sementara dalam harta, ketentuannya dua juga, halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Halal artinya yang caranya ya sesuai dengan ketentuan Allah, ya tidak dilanggar, ya tidak melanggar syariat Allah. Dan thayyib ya jenis ya yang didapat juga memang thayyib, yang bagus. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah yang penting bagi kita dalam kehidupan kita. Kita perlu ya memiliki ya pemahaman ya pengetahuan tentang hal tersebut ya, agar kita tahu bahwa inilah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita, yaitu at-thayyib. Inilah yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan, bahkan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang khabis ya. La yastawil khabis wat thayyib. Gak akan bersatu ya, gak akan sama namanya yang buruk dengan yang baik. Yang buruk itu, yang buruk ini ya, tentunya yang buruk harus kita hindari, yang baik harus kita dekati dan kita ambil sebagai jalan hidup kita. Dan tentunya bukan sekedar keburukan kita hanya paham, tapi harus kita jadikan sebagai landasan hidup kita ya, untuk akhirnya nanti setelah itu kita bisa memilih. Sehingga dengan pilihan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita apresiasi yang terbaik. Ya. Maka dikatakan, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ya. Pada ayat yang kita bahas ini kan kepanjangan seperti itu ya, atau lengkapnya seperti itu. Ya. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Artinya di sini kita diperintah untuk berhati-hati. Takwa itu hati-hati. Jangan sampai terjerumus pada yang buruk, namun tetaplah pada yang baik-baik. Wahai orang yang berakal. Kalau kita memang dianggap orang yang berakal, maka kita harus berusaha untuk ya melihat dan berusaha juga menghindar dari yang buruk dan mengambil yang baik. Sungguh orang sudah disampaikan kebaikan dan juga disampaikan keburukan, tapi dia tidak mau ya melaksanakan atau tidak mau mengambil yang baik, bahkan terjun pada yang buruk, berarti dia belum dianggap berakal. La ya'qilun ya, tidaklah berakal. Padahal Allah sudah sebutkan sini, fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah, berhati-hatilah wahai kalian ya, wahai orang-orang yang punya akal, karena kita sudah pasti diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk apa? Agar kita ya bertakwa ini, agar kita bisa memilih ini, agar kita nanti mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun artinya agar kalian mendapatkan keuntungan. Ya. Agar kalian mendapatkan kesuksesan. Ya. Al-fallah ya. Ya, al-fallah itu adalah orang-orang yang beruntung. Atau dalam bahasa lain al-muflihun. Orang yang pasti beruntung. Bahkan dinisbahkan al-fallah itu dinisbahkan kepada petani ya. Al-fallah itu artinya para petani. Para petani ya orang yang senantiasa menanam. Ya. Menanam yang disiapkan ya, benih-benih yang terbaik kan, ya. Kan nggak mungkin petani menanam, menyiapkan benih-benih yang jelek, yang buruk, ya. Tapi yang baik-baik, dipilah itu kan, yang baik-baik. Lalu setelah itu diletakkan ya di tanah atau di tempat yang sudah disediakan ya, pekarangan atau juga ladang, ya. Lalu nanti dia ya menjaganya dengan baik, ya. Mengairi ya, atau juga memberikan pupuk ya. Lalu ya kadang dijaga dibuat pagar ya, agar tidak masuk hewan-hewan liar ya yang akan merusak ya. Terus ya dijaga lagi dengan ya memberikan ya disinfektan dengan cairan-cairan atau dengan ya istilahnya pupuk juga lah ya, pupuk pasti juga dengan
hal-hal yang bisa terpelihara tanamannya. Baru setelah itu dia bisa menyemai atau bisa menuai, ya, menuai hasil dari tanamannya. Nah, begitulah juga diumpamakan orang yang muflihun, ya. Karena dia sudah melakukan yang baik-baik, ya, sejak hayatnya, ya, dari dia lahir atau dari dia ditaklif oleh Allah, di saat hidupnya dia melakukan hal-hal yang baik, terus dijaga kebaikan-kebaikan itu dengan, ya, seksama, ya, artinya dia terus membina dirinya untuk berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berusaha untuk menghindar yang buruk-buruk, ya, ya, dijaga itu dengan benteng yang kuat, ya, sehingga tidak ada yang masuk dalam dirinya hal-hal yang buruk, ya, atau yang bisa melukai dirinya dan menghanguskan atau menghilangkan yang telah dilakukan, ya. Maka setelah itu dia muflihun, ya, setelah itu dia menuai, ya, menuai kebaikan itu, ya, baik di dunia dituai atau juga di akhirat akan dituai. Muflihun itu kan orang yang muflih, orang yang beruntung, seperti halnya petani yang beruntung mendapatkan hasil dari tanaman yang selama, ya, itu dia menjaganya dengan baik, ya. Makanya tidak salah kalau hidup ini diumpamakan seperti mazro'ah, ya, seperti ladang, ya, ya. Ad-dunya mazro'atun wal akhirah, ya, hasadun. Bahwa dunia ini adalah ladang, ya, ladang tempat orang bertani. Akhirat adalah, ya, ladang dia menuai, ya, atau memetik hasil dari pertanian yang sudah ditanam selama di dunia. Atau mungkin dalam bahasa lain, ad-dunya darul amal, ya. Dunia ini tempat kita beramal, bercocok tanam atau berbuat, ya. Nanti di akhirat darul jaza, tempat kita mendapatkan balasan-balasan. Kalaulah mungkin ada orang yang berbuat buruk, ya, apalagi sampai perbuatan itu tertimpa kepada kita, maka itu janganlah kita tersulut untuk membalas dengan keburukan. Ya. Karena hakikatnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kan, ketika beliau mendapatkan keburukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, ya, Rasul, ya, selama itu, ya, berurusan dengan dunia, beliau selalu memaafkan. Tapi kalau berurusan dengan agama, beliau selalu memang yang terdepan untuk membela. Jadi harus kita pilih, ya. Ya kan, mungkin orang ketika mendapatkan sikap yang buruk dari orang, pada itu urusan dunia, ada saja mungkin orang yang mudah tersulut, ya, marah lalu membalas, bahkan balasannya melebihi dari perbuatannya. Kalau perkataan dicela dia, maka dia akan mencela lebih banyak lagi, kan. Ya, kalau perbuatan dia terlukai, maka dia akan melukai lebih besar lagi, kan. Nah, ini tentunya, ya, tidaklah mencerminkan seorang muslim, ya. Kalau kita sebagai orang yang ingin mendapatkan, ya, atau ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka kalau itu perbuatan yang memang bentuknya dunia, ya sudahlah, ya, lebih baik memaafkan, ya. Kalau misalkan ada sikap buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita, walaupun tetap kita berusaha untuk berbuat yang terbaik, ya, mencarikan solusi, ya, agar orang tersebut tidak melakukan lagi, tidak mengulangi kembali, tanpa harus melukai dia, ya. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasul, kan? Rasul kan pernah ada seorang, ya, ibu lah gitu kan, orang tua, ya. Dia nggak suka dengan Rasul. Awalnya memang nggak suka, gitu kan. Lalu ketika Rasul berjalan, ingin beribadah, ya, dilempari kotoran. Terus tiap hari begitu. Rasul biasa saja, ya, tidak melawan, tidak mencegah, ya, biarin aja dulu, kan. Nah, tiba-tiba sakit, ya. Orang ini sakit. Dan Rasul yang pertama kali menjenguknya. Tapi apa sikap seorang ibu? Di saat melihat Rasul yang menjenguk pertama kali, dia mengatakan, engkau adalah orang yang baik, engkau orang yang tidak pernah, ya, membalas keburukan yang aku lakukan selama ini, ya. Maka akhirnya dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah, ya. Artinya dengan sikap dia dalam membalas
keburukan dengan kebaikan, maka akhirnya orang tersebut malah bersimpati dan mau mengikuti kebaikan yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi memang tidak sama kebaikan dan keburukan, ya, dari apapun yang kita juga kalau misalkan ada orang melakukan yang tidak baik, maka kita ya tentunya tidak perlu membalas, ya, apalagi sampai balasan yang melebihi. Tapi kalau orang berbuat baik, kita juga perlu mengapresiasi dan ya, membalas dengan kebaikan. Yang mudah-mudahan kebaikan itu juga akan kita dapat ya dari balasan yang baik. Ya, terlebih lagi bahwa hidup ini adalah pilihan ya. Apakah kita menjadi orang yang baik diapresiasi oleh Allah, diridhoi, atau orang yang kelak akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilihan inilah yang nanti akan kita bisa lakukan ya. Kita bisa menjadikan landasan hidup untuk selalu berbuat baik, ya, menghindar dari yang buruk, atau auzubillah kalau sampai kita pilih yang buruk, ya, disadari atau tidak, kita akan terjun pada yang buruk dan akan mendapatkan balasan yang tidak baik pula ya, yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk berbuat buruk ya, atau berbuat zalim ya, karena Allah sendiri mengharamkan dirinya dari berbuat buruk atau berbuat zalim. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Innallaha ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan diriku berbuat zalim. Jadi kata Allah, aku Allah ya, yang mengharamkan diriku ini, jiwaku ini ya, berbuat zalim ya. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim ya. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian berbuat zalim. Ya tentunya zalim itu bagian daripada al-khabis ya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengharamkan dirinya dan juga mengharamkan kita semua untuk melakukan tindak kezaliman. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini kaidah yang sangat penting bagi kita. Marilah kita berusaha untuk menjadikan kaidah ini sebagai landasan kita. Kita perbaiki diri kita, hal-hal yang buruk kita jauhi, hal-hal yang baik kita kuatkan, kita terus berusaha untuk menjadi orang yang baik, kita mohon kepada Allah agar Allah membimbing kita untuk selalu menjadi orang yang baik, perkataan baik, perbuatan baik, aktivitas baik, mencari nafkah juga yang baik-baik, sehingga dengan kebaikan-kebaikan itu kita akan memperoleh keberuntungan, akan mendapatkan ya, kemenangan, baik ya keberuntungan di dunia atau juga keberuntungan di akhirat kelak. Pahala sudah pasti menanti bagi orang yang berbuat baik. Bahkan pahala yang berlipat ganda Allah berikan bagi mereka yang berbuat baik. Tentunya kebalikannya demikian ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan, akan juga membalas orang-orang yang tidak mau berbuat baik ya. Intinya adalah bahwa hidup ini pilihan untuk setiap orang ya. Mau menjadi orang baik, silakan berbuat baik, atau tidak mau menjadi orang baik, silakan perbuatlah. Nabi SAW juga pernah diingatkan oleh ya Jibril alaihissalam. Ya, beliau diingatkan ya dengan perkataan, "Ya Muhammad i'mal syi'ta fa innaka manjziyun." Ya, "Wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya, kama tadinu tudanu au fi mamanu minal hadis ya. Jadi kata Jibril, "Wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu." Ya, berbuatlah sesukamu karena hakikatnya perbuatan kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang kalau berbuat sesukanya kan begitu kan. Ya, tentunya kalau sesuka kita pengen mana ya yang baik ya. Mana yang bisa memberikan kepada kita kebaikan ya. Tapi ada juga yang sesuka itu semau-maunya gitu kan. Ya, melabrak ya, tidak peduli mana yang baik, mana yang buruk. Yang hakikatnya semuanya pasti ada balasannya. Wa ish ma syi'ta, silakan kamu hidup semaumu kan. Fa innaka mayyitun, hakikatnya semua pasti akan mati. Sekarang kan ada orang hidupnya semau-maunya ya, tidak peduli ya apakah sesuai syariat atau tidak. Bahkan ketika dia diberikan amanah, diberikan jabatan, semau-maunya dia menggunakan amanah jabatannya. Padahal dia pasti akan meninggalkan amanah tersebut. Jabatan tersebut pasti akan berakhir. Hidup semau-maunya ya, tanpa peduli apakah dia
mengikuti syariat Allah, agama Allah atau tidak. Padahal kelak dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, pasti akan bertanggungjawabkan. Kama tadinu tudanu. Dari apa yang kamu lakukan pasti akan ada balasannya. Pasti ada balasannya. Tidak mungkin tidak ada balasan. Sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik, sekecil apapun pasti akan Allah perlihatkan dan Allah akan balas. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat buruk, pasti juga akan ada balasannya. Dia akan ada diperlihatkan oleh Allah dan tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatannya. Subhanallah, ini merupakan satu ketentuan yang perlu kita pahami bersama. Hidup kita tidak lama, ya. Paling hidup kita kalau mengikuti, ya, usia Nabi 63 tahun. Mungkin ada yang lebih, ada yang melewati, alhamdulillah. Bersyukurlah dan isilah apa yang sudah Allah berikan, ya, untuk hari-hari ke depan dengan kebaikan. Ya, nyatakan diri bahwa diri saya selalu ingin berada dalam kebaikan, memohon kepada Allah untuk selalu diberikan kebaikan, petunjuk, dan juga jangan sampai terjerumus pada keburukan. Mohon kepada Allah agar kita bisa mampu menghindari hal-hal yang buruk, menjauhi hal-hal yang buruk. Semoga itu akhirnya mendapatkan la'allakum tuflihun, agar kita semua mendapatkan keuntungan baik dunia maupun di akhirat. Itu saja mungkin yang bisa, ya, kita pahami, ya, kita dapatkan pelajaran dari kaidah ke-16, qul la yastawil khabithu wat thayyib, ya, tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, hidayah untuk kita semua untuk selalu berada dalam kebaikan, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, terus juga mencari nafkah dengan cara yang baik, dan juga menghindarkan diri dari yang buruk, baik perkataan, perbuatan, dan juga mencari nafkah dari perbuatan yang tidak diridhai, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Baik semua, terima kasih. Ada yang mungkin ingin tanyakan? Tafadhol. Sebelum kita akhiri. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, dan marilah kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawana shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li azwajina wa zaujatina wa li abnaina wa banatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, kemampuan untuk melihat yang benar adalah benar, dan berikanlah dan anugerahkan kepada kami untuk selalu mengikuti yang benar, dan perlihatkan kami yang batil adalah batil. Berikan kekuatan kepada kami untuk selalu menjauhi dan menghindari kebatilan tersebut. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma anfa'anna al-bala wal ghala wal fahsya wal ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya. Sekali lagi akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.